Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sahabat kartunya, bersiaplah. Sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat teman-temanku, di sini aku ada melihat ya sebuah kartu celebrate life. Make your life a celebration. Hidup kamu akan bahagia di sini. Luar biasa ya. Seperti akan ada perayaan yang akan kamu lakukan. Perayaan apakah itu? Ya. Mungkinkah di sini kamu akan naik jabatan? Ataukah di sini kamu akan mendapatkan pekerjaan yang baru? Ataukah bisnisnya kamu mulai menaik? Ya, atau cinta yang akan segera kamu miliki jika kamu yang single. Jika kamu yang sudah punya pasangan, mungkin ada kebahagiaan cukup luar biasa nantinya akan kamu dapatkan ya. Semoga. Karena di sini kamu sendiri membuat hidup kamu itu begitu bahagia. Kamu sendiri membuat hidup kamu itu begitu sempurna gitu ya. Nah, ini adalah cukup mengejutkan bagi kamu atau membuat kamu merasa hidup hidup ini begitu bermakna gitu loh. Ya, mungkin ini juga bisa dikatakan sesuatu hal yang besar yang akan terjadi. Karena perayaan yang mungkin akan kamu lakukan di sini nantinya, ini adalah perayaan yang sudah cukup lama kamu nantikan, kamu rencanakan, dan pada akhirnya di momen dimana mungkin saatnya dalam waktu dekat atau sebentar lagi ini akan terjadi gitu loh. Ya mungkin ada yang mau bertunangan atau ada yang mau menikah, apalagi selama ini sudah sering on off ya, dan pada akhirnya di sini akan terrealisasi. Oke, semoga ya. Ini ada slow down to relax. Nah, aku melihat beberapa dari kamu mungkin akan bersantai-santai. Kamu akan merasakan hidup kamu ini benar-benar kamu nikmati. Ya, kenapa? Karena mungkin saja selama ini perjuangan kamu sudah cukup besar ya. Karena di kartu ini juga menggambarkan bahwasanya kamu itu sedang lagi menikmati. Menikmati hidup yang benar-benar saat ini kayak apa ya? Kayak ini loh hidup yang aku rasakan sekarang itu begitu nikmat gitu loh. Jadi ini suatu hal yang besar ya. Karena selama ini kamu itu sempat merasakan trauma ya. Mungkin frustasi, mungkin kamu dikecewakan, kamu disakiti. Bahkan mungkin kamu dijauhi dari siapapun. Apalagi dulunya yang membuat kamu trauma itu adalah saat kamu memiliki semuanya, itu banyak orang yang baik sama kamu. Bahkan mereka berlomba-lomba ya mencari perhatian kamu. Namun di saat kamu mungkin tidak punya apa-apa, mereka semua menjauh. Itu yang membuat kamu merasa trauma terhadap orang-orang di sekeliling kamu ya. Mereka semuanya bermuka dua. Jadi ya saat kamu nikmati mungkin kesendirian kamu, aku happy sekarang ini ya, karena tidak dikelilingi orang-orang toksik. Karena aku bisa membatasi diri aku. Karena aku sadar di saat kita tidak punya apa-apa, disitulah kita mengerti dan bisa mencari siapa yang tulus, siapa yang enggak sama kita. Oke? Dan pada akhirnya mungkin banyak yang tidak tulus ya. Dan kamu tahu dengan kesendirian aku begitu bahagia. Ya. Kamu bisa menikmati itu. Dan akhirnya trauma kamu ini berakhir. Trauma kamu ini ya segera hilang. Ya, sempat sih kamu trauma dengan orang-orang di sekeliling kamu. Karena itu yang aku katakan tadi. Tapi saat kamu merenung, saat kamu mencoba untuk rileks gitu ya, bersantai dengan hidup ini, di situ kamu menikmati hidupnya. Karena tidak terganggu lagi dengan orang-orang yang mungkin mencari muka, ya, mencari kebaikan-kebaikan dan itu semua palsu. Nah, itu yang membuat kamu kayak hidup apa adanya saat ini. Akhirnya kamu mengakhiri trauma kamu.
Karena hidup dengan sendiri itu ternyata begitu nyaman ya, dan aku juga bisa. Aku mampu mengatasi semua keadaan aku sendiri gitu loh. Dan kamu bisa melakukan, perbaikan-perbaikan dalam hidup kamu, mengatasi semua masalah kamu dengan sendiri gitu loh, tanpa bantuan orang lain. Nah, di situ akhirnya kamu menikmati hidup kamu. Ternyata ya kita tidak harus berharap kepada manusia gitu loh. Karena berharap kepada manusia itu mengecewakan kita. Nah, di situ kamu tahu, aku satu-satunya harapan aku adalah kepada Tuhan yang Maha Esa gitu loh, kepada Tuhan semesta alam. Itu yang membuat kita akhirnya bisa kuat gitu. Nah, akhirnya trauma kamu akan berakhir. Oke, kamu ada transform memories and symptoms ya. Arti kata kamu bertransformasi, merubah semua keadaan kamu saat ini. Dan ini cukup membuat kamu kaget ya, karena perubahan kamu itu benar-benar signifikan. Karena dari dalam diri kamu sendirilah yang mencoba untuk merubahnya, ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada silent the mind. Kamu coba untuk terhubung dengan pemikiran kamu, ya. Kamu coba untuk merasakan ya, di mana kamu mencoba merenung, kamu coba untuk bermeditasi ya, kamu coba untuk bertanya kepada hati nurani kamu ya. Dan akhirnya kamu mendengarkan. Seolah-olah intuisi kamu itu menuntun kamu kepada suatu jalan yang benar, ya. Ya bisa dikatakan juga di sini mungkin saja beberapa dari kamu banyak sih yang dengan sendirinya kamu menjauh dari orang-orang ya, apalagi orang-orang toksik itu membuat mereka tersadar. Ternyata ya kamu tidak butuh kita ya. Nah, mungkin mereka mengatakan seperti itu ya. Jadi kamu itu benar-benar menunjukkan kepada mereka kalau aku itu bisa sendiri. Kamu memang benar-benar terlihat membatasi diri dengan mereka. Karena kamu tahu mereka itu hanya memanfaatkan kamu. Oke. Di sini ada finding the path. Kamu akan menemukan sebuah jalan di sini, jalan yang benar. Ya, ya, you are the driver and the navigator. Aku melihat kamu benar-benar akan bisa mengendarai itu. Kamu akan bisa mengendalikan jalan kamu sendiri. Itu hebatnya kamu. Karena kamu sudah terlepas dari orang toksik. Karena kamu memang benar-benar merasa kalau aku lepas, aku yakin aku bisa hidup tenang gitu loh. Dan ternyata benar gitu loh. Nah, jadi ini yang akhirnya kamu dapatkan. Saat kamu terlepas dari orang-orang toksik, orang-orang manipulatif ya. Di situ kamu menemukan jalan. Menemukan jalan ya untuk kamu mencapai kesuksesan kamu. Mungkin menemukan pekerjaan, mungkin menemukan pasangan, atau bagi kamu yang sudah menikah mungkin menemukan kebahagiaan yang nyata. Walaupun dulunya ya dalam rumah tangga itu pasti ada konflik atau apa ya. Tapi di sini kamu bisa mengatasinya. Dan bahkan setelah berkonflik itu kamu makin mesra, makin bahagia ya, makin cinta. Terkadang kan begitu ya. Dalam rumah tangga itu. Kalau ada konflik, berantem gitu kan. Terus nanti baikan lagi. Wah, itu makin mesra itu ya. Nah, itu yang terjadi di sini. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching. Silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke, kita akan lihat juga zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Seperti apa? Ya. Untuk zodiaknya di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, kalau dari kartu bottom ini aku melihat beberapa dari kamu akan bisa memegang apa yang sudah dalam pikiran kamu atau apa yang sudah kamu harapkan. Ini akan segera kamu miliki. Ya, contoh mungkin kalau Pentacle kita bicara tentang uang. Jadi selama ini mungkin kamu pengen, aku itu pengen beli ini, beli itu, ya. Ternyata bisa terwujud karena kamu sudah memilikinya. Memiliki apa? Memiliki uang untuk membeli mobil, punya uang untuk membeli rumah ataupun apa yang kamu inginkan. Atau bisa dikatakan dengan cinta. Oh, ini orang yang aku sukai dulunya. Ternyata kamu bisa miliki. Kamu sudah bisa memegangnya. Dan itu membuat kamu kayak ngerasa disinari oleh cahaya, oleh harapan kamu ini gitu loh. Mungkin saja seseorang ini akan menerangi hidup kamu, atau pekerjaan yang kamu dapatkan saat ini itu menerangi hidup kamu, akan berkah hasilnya gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita ambil ya dari semua yang sudah kita lakukan selama ini. Jika kita melakukan hal yang baik, pasti hal yang baik juga akan datang kepada kita. Itu dengan mudah, yakinlah ya. Oke, ini ada Ace of Swords. Ace of Swords ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius lagi, ada kartu Death ya, ada Scorpio, ada The Hermit, Virgo ya. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya.
Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini ada kartu Death. Nah, kartu Death ini menggambarkan ini cerita yang sudah pernah kamu alami ataupun ke depan. Jika ini terjadi di depan, di masa depan nantinya, kamu akan bisa mengatasinya karena di sini ada kartu yang membuat kamu kayak ngerasa melakukan action gitu ya. Dari apa yang harus kamu lakukan. Karena jika tidak kamu lakukan ya kamu akan merasa stuck di apapun kondisinya gitu. Nah, di sini misalnya ada suatu hal yang berakhir, mungkin cinta kah atau pekerjaan kah. Nah, tetapi pada akhirnya di date ini ada kata rabbit, terlahir kembali dan bangkit kembali. Nah, jadi kamu itu tidak akan jatuh, kamu udah jatuh, tapi kamu tidak akan langsung down, enggak. Tapi kamu bangkit. Kamu bangkit dengan transformasinya kamu di sini. Ya, aku melihat beberapa dari kamu itu akan benar-benar bertransformasi. Karena di sini ada ending a trauma. Ya, ending a trauma di mana kamu dulu pernah berakhir hubungan cinta, walaupun sulit melupakan. Karena dia itu orang yang aku cintai, orang yang aku sayang. Aku sudah banyak berkorban buat dia. Tapi kenyataannya apa? Aku ditinggalkan, aku disakiti. Itu membuat kamu trauma. Sulit untuk membuka hati lagi. Kamu menutup hati kamu. Seolah-olah kamu tidak ada nih orang yang tulus, tidak ada orang yang baik gitu loh. Karena semuanya palsu. Tetapi pada akhirnya ada rabbit. Ada suatu hal yang akan terbangun, yang terlahir kembali. Mungkin saja kamu itu mulai ada kepercayaan kamu terhadap seseorang, ya. Mungkin saja seseorang itu bisa menunjukkan ketulusannya dan dia meyakinkan kamu bahwasanya aku layak untuk kamu. Dan begitulah di sini ada kartu rabbit nantinya. Karena di sini juga ada Ace of Swords. Kamu boleh berpikir, ini Gemini Libra Aquarius ya. Nah, ini kamu mulai berpikir untuk ke depannya. Ya, gak mungkin dong aku menutup hati aku terus-menerus. Saatnya sekarang aku membuka hati aku untuk orang-orang yang mungkin akan datang kepada aku. Dan itu kamu bisa belajar, selektif kamu dalam memilih, ya. Jangan sampai pilihan kamu itu menjadi bumerang bagi kamu. Kenapa? Karena terkadang masih ada yang kenyataannya orang-orang yang memanfaatkan kamu lagi. Tapi kamu tidak akan merasa trauma lagi. Kamu sudah belajar dari masa lalu. Dan itu membuat kamu kuat. Itu yang harus kita lakukan ya. Saat kita menemui masalah, mendapatkan tantangan, halangan gitu ya. Jangan jadikan itu sebuah masalah, tapi jadikanlah itu sebuah acuan buat kita untuk bisa bangkit. Ya. Nah, ada Two of Pentacles. Dan aku juga melihat akan ada keseimbangan dari segi finansial kamu juga. Ya, ada kestabilan. Karena aku juga lihat di sini apa yang ada dalam pikiran kamu akan tuangkan dalam bentuk ide-ide cemerlang kamu. Sehingga akhirnya itu berefek kepada finansialnya kamu yang akan seimbang, akan stabil ya. Nah, di sini jadi apa yang membuat kamu kayak ngerasa untuk bisa berjuang? Lakukanlah. Jika kamu punya pikiran-pikiran begini begitu ya, coba lakukan selagi itu tidak merugikan kamu. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Jadi di sini juga ada King of Swords. King of Swords ini adalah tentang seseorang yang mungkin bisa dikatakan seseorang yang mungkin selama ini udah memikirkan kamu dan dia akan benar-benar datang kepada kamu. Ya, mungkin kayak ini jalan yang membuat kamu akhirnya mengakhiri trauma karena seseorang ini bisa membuat kamu itu bahagia, bisa membuat hati kamu terbuka. Dia membuka hati kamu yang tadinya hati kamu itu digembok gitu ya, digembok dengan gembok yang besar. Tapi pada akhirnya bisa dia buka sendiri gitu. Ya itu gambaran di mana kamu akhirnya bisa menerima seseorang ini. Oke, bisa membuka hati kamu untuk seseorang ini. Nah, di sini ada The Hermit. Nah, kamu akan selalu menemukan petunjuk. Kamu akan selalu menemukan peluang di sini. Ibarat kata itu kamu akan selalu dituntun untuk menemukan hal-hal baik. Ya, kamu akan selalu dituntun sehingga akhirnya kamu bisa membuat hidup kamu itu berubah dari biasanya, dari sebelum-sebelumnya ya. Intinya ya hidup itu kita harus bisa buat perubahan. Jangan begitu-begitu aja walaupun kamu ngerasa udah sukses, kamu udah bahagia, tingkatkan lagi kesuksesan kamu, tingkatkan lagi kebahagiaannya kamu. Dengan cara apa? Ya dengan cara selalu berpikir positif, menyelesaikan semua masalah yang ada, ya fokus ke masa depan, fokus kepada diri kita gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan pada diri kita, sehingga pada akhirnya kita paham apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang tidak boleh dikerjakan, ya kita tahu. Oke? Nah buat teman-temanku, inilah yang terbaca. Buat teman-temanku, jika di sini tidak resonate, abaikan readingan ini, ambil positifnya, buang negatifnya, dan jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Nah, buat kamu yang resonate, semoga menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi.
Dan semoga kamu makin berkembang, makin bahagia, makin sukses ya. Semoga aja, amin, aminkan saja. Buat teman-temanku, semoga sampai ketemu lagi. Dadah.